Selamat pagi. Selamat pagi. Berjumpa lagi saya Sidra Nusiliwa, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Almaro Tengah. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Sati, salah satu guru IPA di kelas 7. Baik, Ibu Sati, hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi. Setelah kegiatan pra-observasi ada observasi kelas dan pasca observasi. Dan juga ada pun tujuan kita melakukan kegiatan pra-observasi ini, tujuannya untuk lebih mempersiapkan diri pada saat pelaksanaan observasi kelas nanti. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan Ibu Sati ya, untuk kegiatan pra-observasi ini. Yang pertama itu, apa tujuan yang Ibu mau sampaikan di kelas nanti? Jadi tujuan yang saya mau sampaikan di kelas nanti itu adalah menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Satu tujuan pembelajaran. Ya, satu tujuan pembelajaran. Baik, yang berikutnya itu area pengembangan yang Ibu mau sampaikan itu apa sebenarnya? Jadi ada dua area pengembangan, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Pada pengetahuan ini, saya mengharapkan peserta didik itu bisa menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dan juga membedakan lingkungan biotik dan abiotik, Pak. Kemudian pada aspek keterampilan itu bagaimana peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, Pak. Oke, baik. Jadi untuk area pengembangannya itu ada dua, Ibu, pengetahuan dan keterampilan. Baik, untuk bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu mau terapkan di kelas nanti, seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Oke, jadi untuk strategi pembelajaran ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau berdasarkan kesiapan belajar siswa, Pak. Jadi nanti dalam pembelajaran saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka, Pak. Jadi misalkan ada siswa yang mau belajar dengan visual atau audio dan juga kinestetik, Pak. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah, dan juga metode yang saya terapkan nanti di dalam pembelajaran itu metode diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Tadi strategi pembelajarannya berdiferensiasi ya. Bagaimana media yang nanti Ibu lakukan di kelas? Oke, jadi nanti media yang saya gunakan di dalam pembelajaran itu ada laptop, kemudian ada sticky note, dan juga ada materi ajar dalam bentuk PowerPoint, dan juga printout. Itu media pembelajarannya ya. Baik, kira-kira kapan kita melakukan observasi di kelas? Jadi untuk kegiatan observasi ini bisa dilakukan di hari Selasa, Pak. Di kelas 7A di jam pembelajaran pertama dan kedua. Baik, nanti di kelas 7A di jam pertama dan kedua minggu depan ya. Baik, Ibu Sati, kira-kira dari percakapan kita di pra-observasi ini apa yang Ibu petik dari kegiatan ini? Jadi yang bisa saya petik dari kegiatan pra-observasi ini adalah bagaimana saya menyiapkan media pembelajaran dengan baik agar nanti bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Baik, Ibu, nanti kita ketemu di kegiatan observasi kelas nanti ya, di minggu depan di kelas 7A nanti ya, di jam pertama. Baik, terima kasih Bu Sati. Ya, sama-sama. Adik-adik bersemangat terus sampai di akhir jam pembelajaran. Siap adik-adik? Siap. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta adik Rosa
tolong pimpin kita dalam doa. Doa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat perlindungan-Mu mulai dari malam hingga pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada-Mu atas berkat atas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan KBM kami seperti biasa. Utuslah Roh Kudus-Mu yang sampai menerangi pikiran dan ingatan kami, agar apa yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru dapat kami pahami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Adik Rosa yang telah membawa kita dalam doa. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, adik-adik. Sebelum mulai pembelajaran, ibu tanya dulu. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Paulus Nutan Bayo. Oke, siapa lagi adik? Dan Oke, Paulus Notan Bayo ini alasannya apa? Alfa Ibu. Apa? Siapa lagi? Kevyanus Kompong Saren sakit kah? Ya, Bu. Oke. Siapa lagi? Ini. Hanya 2 orang saja yang tidak hadir berarti ya? Ya, Bu. Oke. Baik adik-adik. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, sekarang kita sama-sama buat kesepakatan kelas dulu. Bisa tidak? Bisa. Mau atau tidak? Mau. Siapa yang tahu tujuan dari membuat kesepakatan kelas? Oke, adik Ois. Supaya kelas tetap nyaman dan tidak ribut saat berbicara kelas. Oke, jadi kalau menurut adik Ois kita harus buat kesepakatan kelas supaya dalam pembelajaran nanti kita tetap nyaman dan juga kita tidak ribut, kita tidak huru-hara kiri kanan. Sepakat ya adik? Oke, jadi sekarang sabar ya. Sekarang ibu bagikan sticky note ini kepada beberapa orang dulu. Masing-masing yang sudah dapatkan sticky note ini tuliskan kesepakatan menurut pendapat kalian masing-masing ya. Jadi kira-kira apa saja yang sebentar harus kita taati selama pembelajaran. Bisa ya? Sudah berapa orang yang dapat? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 orang pas. Coba tulis dulu. Sudah? Kalau sudah silakan maju dan tempelkan di bagian sini ya. Sebelum ditempelkan dibaca dulu supaya teman-teman yang lain mendengar. Dan kita sepakati bersama. Kira-kira kamu setuju tidak dengan apa yang sudah ditulis oleh teman-teman yang lain? Bisa ya adik-adik? Semangat atau tidak ini? Oke, yang sudah silakan bangun. Nah, satu-satu ya. Alfa dulu. Oke, Alfa bacakan dari situ. Menurut saya yang kelas kita salah satu adalah selalu aktif dalam pembelajaran. Oke, selalu aktif dalam pembelajaran. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Kita sepakat tidak dengan pendapat dari Alfa ini? Sepakat. Jadi coba diulangi sekali lagi Alfa. Selalu aktif dalam pembelajaran. Selalu aktif dalam pembelajaran. Salah ya? Salah. Oke. Sekarang ditempelkan di dinding ya, di bagian sini.
Bisa sesuai dengan apa punya tadi. Berikut Ria. Oh, jatuh. Baca. Kesepakatan saya tertib dalam pembelajaran berlangsung. Oke, tertib dalam pembelajaran berlangsung. Sepakat atau tidak adik-adik yang lain? Sepakat deh? Jadi sebentar apa yang sudah kita sepakat ini harus kita laksanakan. Oke, ditempelkan. Berikut Rosa. Oke, menjaga ketertiban selama pembelajaran berlangsung. Sepakat atau tidak, adik? Sepakat deh, bisa ditempelkan. Berikut, adik. Oke, Leoni. Menurut saya kesepakatan kelas saat pembelajaran wajib menggunakan bahasa Indonesia. Wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sepakat atau tidak? Jadi sebentar dalam pembelajaran tidak boleh ada yang menggunakan bahasa daerah. Oke. Oke, adek. Terakhir. Ferrari ya. Baca dulu. Menurut kesepakatan kelas siswa harus menggunakan bahasa Indonesia saat Gunakan bahasa Indonesia saat belajar. Berarti sama ya dengan Leoni punya. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, berikut sudah bahas ya tadi ya. Oke. Jadi di sini sudah ada 3 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama tadi aktif dalam pembelajaran, yang kedua tertib dalam pembelajaran, dan yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Bisa ya jadi? Oke. Baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk bentuk dalam kelompok sesuai dengan yang sudah dibagikan. Yang belajar menggunakan video satu tempat, kemudian yang membaca satu tempat. Jadi sekarang bangun dengan tertib, bentuk kelompoknya masing-masing. Oke adik-adik, sekarang masing-masing buka WhatsApp-nya, kemudian lihat gambar yang sudah Ibu kirimkan ke kalian. Oke. Ini.
Sudah lihat gambarnya? Sudah amati baik-baik ya? Sekarang masing-masing kelompok tuliskan satu kata yang berkaitan dengan kedua tanaman tersebut. Oke, waktunya hanya 2 menit. Jadi itu sudah ada sticky note-nya. Silakan untuk ditulis satu kata yang berkaitan dengan apa yang kamu amati. Oke, sudah atau belum? Sudah adik-adik? Sudah tulis? Sebentar perwakilan dari tiap kelompok bangun dan bacakan ya. Sudah? Oke, kelompok mana yang sudah? Oke, kelompok 1. Wakilan dari tiap kelompok satu orang bangun dan bacakan apa yang sudah ditulis. Oke, pertama dari kelompok 1. Yang lain kita dengar dari kelompok 1 dulu. Oke. Daun pada gambar kedua di bunga itu berwarna kuning. Oke, sekarang kelompok 2. Maju di depan saja, adik. Maju di depan saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil selanjutnya. Tanaman 1 layu atau daun yang berwarna kuning. Oke, tanaman 1 daunnya layu dan berwarna kuning. Oke, kelompok 3. Gambar 1 daunnya sudah berwarna kuning. Oke, silakan pulang adik. Kelompok 4. Bunga pertama sudah pucat atau layu, dan bunga kedua masih subur atau segar. Oke, jadi bunga pertama itu daunnya sudah pucat dan bunga kedua daunnya masih segar. Oke, sekarang pulang adik yang terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan membacakan presentasi kami. 1. Tanaman yang daunnya sudah layu dan kuning. 2. Tanaman segar
Oke, belajar tentang lingkungan biotik. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk berikut berarti interaksi makhluk hidup. Sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang Ibu minta Ade Mawar bisa bacakan kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini cuma pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Oke, baik adik-adik. Pada hari ini satu tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah kita menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Bisa ya? Semangat tidak untuk belajar kajian ini? Yakin? Yakin. Oke. Baik, materi kita sebelumnya itu kita sudah belajar terkait dengan lingkungan biotik dan lingkungan biotik berarti berhubungan dengan makhluk hidup. Kalau lingkungan abiotik kita bicara terkait dengan makhluk tak hidup. Oke. Sekarang yang belajar menggunakan video tadi, buka video yang sudah Ibu kirimkan. Sudah buka videonya? Oke, sudah nonton videonya? Oke, adik-adik yang nonton video, perhatikan di situ di dalam video baik-baik. Kemudian masing-masing kelompok ada 4 poin pertanyaan yang harus kamu diskusikan bersama. Bisa ya? Bisa atau tidak, adik-adik? Bisa. Oke. Untuk yang kelompok membaca, silakan baca materinya. Jadi di sini Ibu sudah siapkan materinya ya. Jadi dibacakan kemudian didiskusikan bersama teman dalam kelompok. Bisa ya? Oke, jadi penilaian sangat penting. Dan sebentar siapa yang tidak aktif dalam kelompok maka nilainya akan dikurangi. Bisa ya? Waktunya 10 menit.
hal yang ingin ditanyakan maka bisa ditanyakan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, tentukan satu orang sebagai moderator. Berdiri di tengah. Berdiri di tengah. Oke, tentukan satu orang sebagai moderator. Kita yang lain fokuskan perhatian kita kepada teman yang mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi kita semua. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempersilakan teman saya membaca bersama dan teman saya yang lainnya untuk membacakan jawab. Buat apa yang membuat apa perbedaan lingkungan abiotik dan biotik? Biotik adalah artian dari lingkungan yang terdiri dari faktor fisik dan kimia seperti suhu, kelembapan, cahaya matahari, tanah dan air. Lingkungan biotik mencakup semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Apa contoh lingkungan abiotik dan biotik? Contoh lingkungan abiotik adalah suhu, kelembapan, cahaya matahari, tanah dan air. Sedangkan contoh lingkungan biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Bagaimana dengan lingkungan biotik? Biotik adalah ada dalamnya Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi luar biasa sekali. Tadi teman dari kelompok 2 sudah memberikan waktu kepada kelompok lain. Jika ada hal yang mau ditanyakan, maka silakan ditanyakan supaya kita diskusikan bersama. Tidak ada? Oke, maka kelompok atau ada yang mau bertanya tadi? Ada? Tidak ada ya? Oke, maka sekarang kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Oke. Oke, sekarang saya tidak tunjukkan lagi. Oke, bisa dengar di sini. Kelompok mana yang mau presentasikan lagi? Oke, yang lebih serempak itu kelompok 3 ya. Kelompok 3 lebih serempak di sini. Jadi kita semua berikan kesempatan kepada kelompok 3 dulu untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke, sebelum saya lupa, kelompok 2 yang tadi sudah presentasikan hasil diskusinya, silakan untuk hasil diskusinya ditempelkan di dinding sebelah kanan.
Oke, sama. Oke, lanjut. Soal kedua, apa perbedaan lingkungan abiotik dan biotik? Perbedaan lingkungan abiotik dan biotik. Lingkungan abiotik adalah bagian dari lingkungan yang memiliki faktor fisik dan kimia seperti suhu, kelembapan, cahaya matahari, tanah, dan air. Sedangkan lingkungan biotik mencakup semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Soal nomor 3. Apa contoh lingkungan abiotik dan biotik? Contoh lingkungan abiotik meliputi air, tanah, cahaya matahari, udara, dan tumbuhan, suhu, dan lain-lain. Contoh lingkungan meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Soal nomor 4. Bagaimana pengaruh lingkungan abiotik terhadap kehidupan organisme? Pengaruh lingkungan abiotik terhadap lingkungan misalnya tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis, sedangkan hewan membutuhkan suhu yang sesuai dengan itu. Baik teman-teman, dari sekian jawaban tadi saya menyimpulkan bahwa dari semua jawaban kami menyimpulkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup. Lingkungan juga membuat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik berhubungan dengan makhluk hidup, contohnya air, tanah, batu, cahaya matahari, suhu, dan lain-lain. Komponen biotik berhubungan dengan makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok. Terima kasih kelompok 3. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 ya. Ada yang mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 3? Pas. Oke, sekarang ibu tanya dulu. Dari 4 jawaban yang sudah dibacakan, kira-kira dari kelompok 2 jawabannya sama tidak dengan kelompoknya tadi? Sama. Oke. Kita tepuk tangan sekali. Oke, pertanyaan tadi maka sekarang kesempatan saya silakan kelompok 2 dan kelompok 3 mengabari kata-kata. Sebelum kita ke ice drinking, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang berani angkat tangan tinggi, kemudian maju ke depan dan menyimpulkan semua pembelajaran atau materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang berani atau tidak? Oke, Ois, maju ke depan, kita berikan tepuk tangan untuk Ois. Oke, Ois, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan menyimpulkan hasil pelajaran kita dari pagi sampai siang hari ini. Hasil pembelajaran kita adalah pengaruh organisme pengaruh lingkungan terhadap organisme makhluk hidup. Oke, pengaruh lingkungan organisme dan pengaruh lingkungan terhadap organisme makhluk Hidup. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan pulang. Masih ada yang mau memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, berani maju ke depan ya. Oke, dah. Tadi sudah satu orang perwakilan dari kelompok 4. Sekarang dari kelompok 2.
tulis dulu. Oke, siapa yang mau spontan maju ke depan dan menyimpulkan? Rosa? Oke. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Atau pas? Satu orang lagi. Oke. Mawar, tentang mau. Hasil kesempatan diberikan saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah kita dapat membedakan lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik serta mengetahui arti dari lingkungan. Oke, luar biasa sekali. Mas. Oke. Mas. Oke, jadi senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Oke, jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa
Berjumpa lagi dengan saya Sitirano Siliwa, guru penggerak angkatan 9, dan saya ditemani oleh rekan saya Ibu Sakti yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin ya, Ibu. Dan juga pada kesempatan ini saya didamping oleh guru penggerak pendamping saya Pak Ahmad Jailani, angkatan 9 ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jailani. Ibu Sakti apa kabar? Baik, ini hari kita melakukan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dengan jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin, dengan tujuan bagaimana sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik Ibu Sakti, bisa ya? Saya akan memberikan pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika berjalannya kegiatan observasi kemarin di kelas? Pak, jadi yang pertama perasaan saya senang, semangat, kemudian sedikit merasa tegang. Senang, ada tegang ya? Iya. Mungkin awal kegiatan observasi, mungkin harapan kedepannya tidak, yang tegang itu bisa dihilangkan ya, itu sampai salah saja ya. Baik Ibu, yang berikutnya Ibu bisa ceritakan kembali terkait dengan area pengembangan pada saat kegiatan observasi kemarin dan langkah-langkah pada saat kegiatan kemarin itu, pembelajaran kemarin. Baik Pak, jadi untuk area pengembangan ini ada dua aspek, yaitu ada aspek pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Jadi dalam berkaitan dengan aspek pengetahuan itu, saya sudah membagi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Baik. Jadi ada dua area pengembangan, bakat dan minat. Coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, dan dimana sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu. Baik, yang pertama dari aspek pengetahuan ini saya sudah terapkan di dalam kelas, dan saya melihat bahwa di situ peserta didik sudah mampu memahami pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup, dan yang kedua itu peserta didik sudah mampu membedakan lingkungan biotik dan abiotik. Kemudian dari aspek keterampilan, saya melihat di situ peserta didik sudah mampu berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Oke, baik. Di situ ada kegiatan diskusi kelompok ya. Baik Ibu. Jadi apa masalah atau kendala-kendala yang Ibu hadapi di kegiatan observasi di kelas itu? Baik, untuk kendala ini ada dua kendala yang saya alami. Yang pertama berkaitan dengan waktu, dan yang kedua itu berkaitan dengan keaktifan siswa di dalam kelompok. Berkaitan dengan waktu ini, mungkin pembelajaran sebelumnya saya kurang konsisten dengan waktu, itu pribadinya saya merasa demikian. Kemudian saat diobservasi saya benar berpatokan pada waktu, sehingga membuat saya sedikit mengalami kendala. Kemudian berkaitan dengan keaktifan siswa, memang saya sudah membagi mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing, tapi mungkin saya kurang melihat dan mendalamnya, sehingga dalam pembelajaran atau dalam diskusi itu mereka kurang partisipasinya. Dan juga kendala yang satu lagi, kelompok yang saya bagi itu anggotanya terlalu banyak, sehingga membuat mereka nanti kurang terlibat dalam diskusi kelompok. Kendala mungkin seperti Ibu sampaikan tadi, mungkin kendalanya kelompoknya terlalu besar. Kelompoknya terlalu besar, dan juga pembagian sesuai dengan bakat dan minatnya belum terlalu maksimal, sehingga pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pembagian kelompok audio, visual dan estetiknya belum terlalu nampak di sini. Oke. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi yang pertama karena kesiapan dari saya pribadi sebagai guru. Oh ya. Baik, hal yang Ibu sudah sampaikan tadi, harapan Ibu ke depan itu bagaimana?
Jadi ada satu harapan besar dari saya bahwa sesuai dengan pengalaman mengikuti atau saya diobservasi langsung oleh Pak Sipri selaku guru penggerak, saya pikir bahwa saya akan menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi supaya ke depan saya bisa menerapkan dengan lebih baik lagi pembelajaran berbasis diferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa ini, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi itu rencana pembelajaran Ibu ke depannya. Jadi Ibu nanti melihat kembali tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tadi dari penglihatan atau penonton saya, kendala yang Ibu hadapi itu mungkin tadi Ibu sudah sampaikan tadi waktu. Coba Ibu lihat kembali di waktu dari pembukaan itu tidak betul, itu bisa dilihat kembali. Itu harapannya Ibu. Kapan rencana yang Ibu sudah sampaikan itu bisa terrealisasi? Mungkin karena minggu depan yang kecil, maka 2 minggu lagi saya akan melaksanakan rencana saya. Baik, saya tunggu hasil rencana Ibu. Siap. Rencana Ibu, kalau Ibu sudah melakukannya, bisa Ibu menyampaikan ke saya. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban pertanyaan dari saya. Mungkin ini sampai sini Pak. Kesempatan ini saya berikan kepada pengajar pelatih selaku Pak Ahmad Jailani bisa memberikan umpan balik atau tanggapan tentang kegiatan pasca observasi. Oke, terima kasih Pak. Ibu, pada saatnya mereka sudah bisa melaksanakan observasi dengan baik, kemudian Ibu juga sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan penuh sadar bahwa ada beberapa hal yang menjadi perlu diperbaiki. Sampaikan tadi tentang konsisten waktu sama dengan keaktifan siswa. Nah, boleh saya tahu di siswa tersebut yang Ibu petakan sesuai dengan kemampuan apa saja Ibu? Itu berkaitan dengan gaya belajarnya berdasarkan video, audiovisual dan kinestetik. Kira menurut Ibu kendala keaktifan siswa tadi itu di mana saja tadi Ibu? Tadi berkaitan dengan keaktifan mereka dalam kelompok. Jadi mungkin saya dalam pembagian kelompok itu saya kurang memperhatikan berkaitan dengan minat mereka tadi Pak. Jadi misalnya nanti ada yang minatnya di membaca saja, saya gabungkan di kelompok menonton video. Akhirnya mereka kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Dengan demikian ke depan ini apa saja Ibu boleh lakukan? Berdasarkan pengalaman ini, maka ke depan saya akan menggali, melakukan pendekatan dengan siswa sehingga mencari lebih dalam berkaitan dengan minat mereka, sehingga nanti dalam pemetaan kelompok itu sudah sesuai dengan kemampuan mereka atau minat mereka tadi. Kira-kira Ibu dalam melaksanakan hal ini, siapa saja yang Ibu bisa libatkan dalam membantu Ibu? Yang pertama ya jelas ini senior saya, ya. Guru saya juga waktu SMP. Gurunya ya? Ya. Oh, dengan ini gurunya? Iya. Ya. Oke. Kemudian waktu tadi Bu, di pertemuan kedua dari setelah minggu ini ya? Ya Pak. Berarti nanti mungkin saya nanti diskusi dengan Pak Sipri kembali terkait dengan perkembangan di depan. Tapi secara keseluruhan terus dengan Pak saya bisa memberikan sebuah kesimpulan kalau yang sudah baik, yang depan nanti tinggal di kita komitmen dan kita pertahankan dan terus berkembang. Ini saya mungkin. Baik, terima kasih Pak untuk kegiatan pasca observasi mungkin sampai di sini dan selamat pagi. Selamat pagi.